أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sebab lemahnya iman yang ke-23, semoga Allah selamatkan kita dari semuanya, yaitu tenggelam dalam masalah-masalah kecil, meninggalkan perkara-perkara yang lebih pokok. Ya. Walaupun itu adalah baik. Jadi teman-teman, Islam mengajarkan kepada kita, kalau kita sedang membahas sebuah kasus misalnya, dan kasus itu sederhana dan sudah selesai, udah, nggak usah kita habiskan waktu kita hanya untuk terus menerus membahas itu. Kadang-kadang kita temukan dalam rumah tangga ada suami istri punya masalah. Jadi masalahnya sudah selesai. Ya udah kita tutup. Ya, kita buka lembaran baru sekarang. Tidak perlu itu lagi yang dibahas, itu lagi yang dibahas sampai berhari-hari, berjam-jam, ya, berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Ya, yang tidak ada manfaatnya. Udah selesai, yang salah minta maaf, yang benar memaafkan, selesai. Kita buka lembaran baru. Seperti itu harusnya. Gitu. Dan banyak contoh-contoh nanti akan kita bahas insya Allah ke depannya pada saat kita baca buku ini. Ada orang yang banyak menyibukkan dirinya pada hal-hal yang kecil dan banyak membuang waktu di situ, ternyata masih banyak perkara-perkara besar yang harusnya dia prioritaskan. Ya. Banyak orang sibuk ya, dengan menjaga kualitas sholat malamnya, tapi dia tidak sibuk menjaga kualitas sholat wajibnya. Padahal ibaratnya sholat malam ikan terinya, sholat wajibnya adalah ikan pausnya. Harusnya dia dahulukan skala prioritas. Bagaimana dia memaksimalkan kehusyuan, ya, hak-hak dalam sholat wajib dibanding sholat sunnah. Kan begitu. Ya. Waktu Ramadan banyak orang rame-rame sibuk mau sholat tarawih, bahkan persiapan sholat tarawihnya bagus. Itu tidak salah. Tapi kita temukan sholat maghrib dan isya'nya terbengkalai. Bagaimana bisa terjadi ini? Harusnya dia skala prioritaskan mana yang terbaik, mana yang wajib, baru kemudian pindah yang hal yang sunnah. Yang afdal, baru pindah ke mufaddal. Ya. Yang terbaik, baru pindah kepada yang baik. Seperti itulah. Harusnya. Ya. Saya akan bacakan teman-teman apa yang ditulis oleh penulis di sini. Dengan untaian kata-kata yang sangat baik sebenarnya. Tidak sedikit di antara manusia yang telah kehilangan fikih atau dalam kurung pemahaman prioritas. Begitu juga dalam hal memahami yang penting dan yang lebih penting. Padahal sungguhnya jika jiwa manusia tidak disibukkan dengan kebenaran, maka ia akan memperbudak dirinya di dalam kebatilan. Orang yang mendapat bimbingan ilahi adalah orang yang mengetahui kebenaran lalu mengikutinya dan mengenal kebatilan lalu ia menjauhinya dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Diriwayatkan dari Abu Ubaidah, dari Al-Hasan rahimahullah, Hasan Basri, ia berkata, di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba, bahwa Allah membuat orang itu sibuk melakukan yang tidak dapat mendatangkan manfaat baginya, sebagai penghinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Jadi subhanallah, kalau Allah berikan taufiknya kepada seorang hamba, maka hamba itu akan terus terpenuhi waktu-waktu dia dengan amal saleh. Waktu dia dengan amal saleh. Itu tidak sembarangan orang bisa melakukannya. Mungkin satu waktu Anda pernah tidak bisa tidur di malam hari. Lalu tiba-tiba terlintas di benak Anda sholat malam. Lalu Anda sholatlah. Habis itu baru Anda istirahat. Sebenarnya Anda ngantuk tapi tidak bisa tidur. Lalu Anda alihkan kepada sholat. Itu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda tahu pahalanya itu pada hari kiamat, maka Anda akan bersyukur, sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah begitu Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, di akhir surah Al-Munafiqun, ya, tentang orang-orang munafik ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa aku minas salihin. Ya, artinya di sini, hai orang beriman, infakkanlah apa yang terbaik yang kau miliki sebelum datang waktu kematian di antara seseorang dan terkadang. Lalu kemudian dia berkata, ya Allah, kalau kau terlambatkan sedikit saya dari umurku, maka aku akan bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Nah, kita garis bawahi di sini, penyesalan orang pada saat meninggal, teman-teman sekalian, bukan lagi minta waktu sedikit sama Allah agar bisa kumpul lagi sama istrinya, kumpul sama suaminya, bermain sama anak-anaknya, kembali ke pekerjaannya, duduk ngobrol sama teman-temannya. Bukan.
supaya dia bisa sempat bersedekah seluruh hartanya, dia sempat beramal saleh. Maka kalau ada orang Allah berikan taufik dia untuk melakukan amal-amal saleh, berarti itu luar biasa. Allah mencintai hamba tersebut. Kadang-kadang kita seperti tanda kutip dipaksa untuk melakukan ibadah itu. Dan kalau kita lihat pahalanya hari kiamat, kita akan bersyukur kepada Allah. Sebaliknya ada banyak orang yang memang dasarnya kena suka hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah buat dia juga tersibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu. Ya, hal-hal yang tidak ada isinya, tidak berisi, tidak bernilai pahala bahkan. Walaupun itu mubah, tapi kalau terlalu banyak dihabiskan di hal tersebut, maka ini juga termasuk ya penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi Al Hasan Basri rahimahullah mengatakan masalah itu. Fakta yang kita lihat, kata penulis saat ini, adalah bahwa sebagian di antara orang-orang yang konsisten telah terbuai dalam melakukan urusan-urusan parsial yang tidak ada manfaatnya dan bersusah payah untuk memikirkan hal itu dengan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan perbuatan yang tidak ada faedahnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan manusia dengan akal yang merupakan nikmat paling besar, bahkan merupakan tiang kebahagiaan. Dan sungguhnya sifat malu dan ketaatan selalu mengikuti akal. Selagi rasa malu dan ketaatan itu ada, maka akal masih ada. Yang wajib dilakukan oleh seseorang yang berakal adalah melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat kebaikan baginya dan menjauhi segala sesuatu yang membahayakannya. Hendaknya ia tidak menyibukkan dirinya pada urusan-urusan kecil, sementara masih banyak urusan penting yang harus ia lakukan, serta membutuhkan pemikiran, amal, dan waktu. Maka hendaknya ia tidak terbuai pada urusan sekunder dan dengan melupakan urusan pokok. Saya pernah teman-teman sekalian berbagi pengalaman ketemu dengan seseorang. Beliau bernama Abdullah, beliau doktor Abdullah dari Saudi. Dan beliau Masya Allah punya pesantren yang cukup besar di Indonesia ya. Saya pada saat ketemu orang itu kebetulan mau umroh pada saat itu. Mau umroh dan saya tidak kenal beliau gitu. Subhanallah tiba-tiba dia sapa saya. Kemudian ada mungkin sekretaris dia yang menyampaikan kalau ini adalah Khalid Basalama gitu kan. Terus kemudian saya salam Khalid, apa kabar baik? Saya bilang alhamdulillah. Dia kenalkan dirinya. Terus dia bilang, saya sudah dengar kiprah dakwah Anda. Dia bilang sama saya begitu. Saya bilang, saya hanya menyampaikan beberapa pengajian saja. Terus dia bilang ada beberapa hal yang saya ingin berbicara ya, mengenai apa yang kami kerjakan. Mungkin Anda bisa bantu dengan ide. Dia bilang sama saya begitu. Itu teman-teman sekalian pada saat dia sampaikan apa yang dia kerjakan. Betul-betul saya merasa seperti semut yang berada di sebuah padang rumput yang penuh dengan hewan-hewan yang banyak gitu. Dalam arti kata ini cuma rasionalnya. Apa yang beliau kerjakan itu dengan umur yang tidak terlalu jauh dengan umur saya merasa apa yang saya kerjakan tidak ada nilainya, kecil sekali. Ya. Bagaimana subhanallah yang beliau kerjakan sudah punya pesantren banyak di hampir di seluruh negara-negara Islam. Kemudian bagaimana beliau berhasil berhubungan dengan para pakar-pakar di bidangnya. Baik itu pakar fikih, baik itu pakar bahasa Arab, baik itu pakar akidah dari seluruh universitas terkenal di Saudi. Kemudian beliau minta agar mereka-mereka ini datang, dibiayai semua tiketnya segala macam, datang ke pesantren tersebut, lalu duduk misalnya selama sebulan, terus silih berganti. Nah, itu hampir seluruh dunia misalnya. Kemudian juga beliau punya, karena pakar-pakar yang turun tangan, beliau punya program dalam 6 bulan sudah bisa bahasa Arab lancar. Nanti dilanjutkan ke universitas yang beliau juga sudah lobby universitas itu agar bisa menerima santri dari dia, dan itu sudah berjalan bergulir. Ada yang dilihatkan kepada saya cuplikan dari handphonenya orang Jepang yang baru masuk Islam, tidak ngerti satu huruf pun bahasa Arab. Dalam 3 bulan udah bisa ceramah dalam bahasa Arab, menyampaikan saya si fulan, memperkenalkan diri segala macam, dan bagaimana dia belajar bahasa Arab dengan sangat bagus dan fasih. Bagaimana mereka juga dalam 1 tahun sudah ada yang menghafal Al-Quran 30 juz. Dan program ini program besar. Hampir seluruh negara Islam ada pesantren dia. Saya sempat tanya. Waktu itu saya terpukau dan saya berpikir, begitu luar biasanya Allah berkahi hidupnya orang ini. Gitu kan? Dan memang saya temukan keberkahan amal-amal seperti ini teman-teman akan ditemukan di orang yang sibuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tidak mau menyanyiakan waktu, dia mau ngisi dengan hal yang bermanfaat. Bahkan hal yang mubah pun dibatasi sama dia. Gitu.
Orang ini waktunya saja ya kebanyakan digunakan keliling dari negara ini tinggal ke sana. Berapa sekian lama dari negara ini pindah sekian lama. Nanti pulang ketemu keluarganya lagi. Dia longkan lagi. Misalnya 2 bulan dia digunakan di luar Saudi untuk keliling semua tempat-tempat yang kira-kira yang dia sudah buka. Kemudian nanti dia kasih ide-ide, dia tanya perkembangan segala macam, dia kembali ke keluarganya. Mungkin 2 minggu dia safar lagi. Begitu terus sampai umurnya sekarang ya 50-an tahun. Itu Masya Allah penuh dengan keberkahan, banyak hal yang beliau kerjakan yang mungkin belum dilakukan oleh orang yang seumur dengan beliau. Bahkan di hari kita sekarang ada orang yang sudah umur 50 tahun, mungkin 1 juz pun Al-Quran belum hafal. Tidak usah 1 juz, mungkin setengah juz pun belum hafal. Mungkin bacaan Qurannya masih salah. Berapa banyak orang-orang yang sudah berpenampilan ikhwah dan akhwat, ya, tetapi subhanallah pada saat kita tes bacaan Quran tidak bisa mengaji, huruf iya masih salah. Ya, mungkin kalau dilihat penampilannya, cara ngomong agamanya, seakan-akan sudah paham. Padahal sebenarnya Al-Quran pun masih kacau gitu. Dia tinggalkan yang skala prioritas gitu ya, kepada penampilan-penampilan yang hanya sekedar pelengkap saja. Selanjutnya teman-teman sekalian, kata beliau sebagai contoh, kata penulis, yang banyak orang kadang-kadang mengurus hal kecil dan akhirnya terbengkalai hal-hal yang besar. Masalah duduk istirahat dalam sholat, di mana para ulama telah menerangkan pendapat-pendapat para ulama dan masalahnya luas dan tidak dilakukan lagi, akan tetapi tiba-tiba dimunculkan pertanyaan-pertanyaan seputar masalah ini dan banyak menghabiskan waktu untuk pembahasannya, seakan-akan masalah itu adalah masalah besar yang telah membuat bimbang para ulama dan banyak membuat orang tergelincir. Akhirnya waktu banyak terbuang habis dan pertemuan-pertemuan sudah berulang-ulang diadakan untuk itu. Ini adalah suatu sudah barang tentu merupakan penyanyian terhadap waktu dan ketiadaan pemahaman. Jadi maksudnya kalau ada satu hukum syar'i, kita sebagai contoh saja. Udah jelas ulama pendapatnya, sudah pegang pendapat ulama, jalanlah. Gak usah lagi dihabiskan waktu di situ untuk dibahas, padahal sudah dihabiskan oleh sebagian besar ulama untuk membahas masalah itu. Contoh yang lain adalah membicarakan masalah takdir dan beberapa masalah akidah. Maka pembicaraan melebar dan mulailah muncul kekeliruan-kekeliruan, dan di situ kamu mendengar masalah-masalah malah mengeringkan hati dan mengacaukan akal sehat, seperti masalah tanda kutip turunnya Allah atau nuzul Allah ya di malam hari, di sepertiga malam. Bagaimana hal itu terjadi padahal malam terus berlangsung dari satu negeri ke negeri yang lain? Dan masalah matahari sujud, dibicarakan bagaimana sujudnya. Apakah ia sujud di setiap waktu atau di semua tempat atau sujud di satu tempat saja? Anda tanya. Dan banyak lagi masalah-masalah lain yang dapat mengacaukan keyakinan bila berlebih-lebihan membicarakannya. Yang wajib bagi kita adalah mempercayai hal-hal tersebut sebagaimana diterangkan di dalam nas agama, dengan tidak menanyakan atau mempermasalahkan teknisnya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kemauan keras yang paling mulia adalah menuntut ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memahaminya menurut yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Sedangkan sejelek-jelek kemauan keras ya, adalah penuntut ilmu yang kemauan kerasnya dan perhatiannya hanya pada masalah-masalah yang rancu dan membicarakan apa yang tidak diturunkan Allah dan apa yang tidak akan terjadi. Termasuk di sini teman-teman kalau berbicara sesuatu yang tidak punya ilmunya. Ya. Maka hendaknya kita bersandar pada segala sesuatu yang telah disebutkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak perlu bagi kita untuk menyibukkan akal dan pikiran memikirkan masalah yang tidak mendatangkan manfaat bagi seorang muslim. Yang tidak masalah sujudnya matahari, maka kita yakini apa adanya sebagaimana diterangkan oleh as-sunnah. Dan masalah nuzul ilahi atau turunnya Allah juga kita yakini sebagaimana adanya secara jelas, tanpa harus menanyakan dan mempermasalahkan teknis atau kaifiyahnya, atau memberikannya contoh atau sama sekali tidak meyakininya, atau ta'til dalam bahasa Arab. Tetapi cukup bagi kita beriman kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Dan yang lebih baik dari kesalahan-kesalahan semacam ini adalah menghafal ayat-ayat Al-Quran beserta tafsirnya, lalu mengamalkannya atau mempelajari suatu masalah yang bermanfaat bagi seorang muslim dalam masalah agama. Ya. Jadi ada orang menghabiskan waktu pada hal yang tidak perlu. Bahkan nanti hanya memunculkan kerancuan-kerancuan. Jadi teman-teman, kita cukup imani apa yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, sebagaimana apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada tafsil penjelasan, kita tidak usah
masuk ke dalam penjelasan yang lebih jauh. Sehingga ini membuat kita makin bingung. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka kalau disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, mereka langsung menerimanya. Mau masuk akal atau tidak masuk akal mereka. Ya, karena akal disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahami syariat. Bukan untuk menolaknya. Fasilitas untuk memahami syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada jenis lain dari orang-orang yang multazimin atau yang coba konsisten dalam agama. Adalah bahwa ada sebagian mereka yang sibuk dengan urusan politik. Analisa-analisa politis. Mencela para penguasa dan pemerintah. Serta mencemooh para ulama dan menuduh mereka dengan bersekongkol dan berbasa-basi dengan penguasa. Di mana hal tersebut akan membuat hati menjadi keras, apalagi dengan mengadu domba atau memfitnah, berbicara keji, berdebat, bertengkar, berdusta, dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang merusak hati dan dapat melenyapkan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Semua perbuatan itu tidak lain adalah tipu muslihat iblis untuk menjerumuskan manusia pada kesesatan. Alangkah baiknya kalau semua ulama, da'i sibuk mengajarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak muslimin yang salah sholatnya, bacaan Qur'annya, ya, wudu'nya, belum faham masalah zakat fitrah, zakat mal, belum faham masalah fidyah, belum faham masalah kafarah, ya. Masih banyak mereka belum faham. Kenapa bukan itu yang kita sentuh? Kenapa sibuk dari masalah ini ke masalah itu? Ini juga sudah pernah kita jelaskan di poin sebelumnya tentang jauhnya para penuntut ilmu, salah satu sebab ya, kalau tidak salah sebab yang ke-20 ya, pada saat itu 21 tentang jauhnya 21 lemahnya hubungan antara para penuntut ilmu dengan para ulama. Tadinya mereka belajar kepada para dai, para ulama. Begitu sudah mulai faham sedikit saja, merasa lebih hebat dari gurunya. Mulailah dia mentahdzir sana, mentahdzir sini, melarang ikut pengajian ini, melarang ikut pengajian. Dia baru lahir kemarin, baru belajar, belum faham. Tapi sibuk dengan keadaan-keadaan seperti ini. Akhirnya hidupnya hanya sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang. Fahami teman-teman sekalian, kalau ada di diri Anda, hanya untuk mencari yang ada di benak Anda adalah apa ini kesalahan orang tersebut. Sehingga itulah yang menggembirakan Anda, itu ciri orang munafik. Ciri orang-orang yang fasik. Karena orang mukmin dia selalu menutupi aib saudaranya. Karena Nabi SAW menjanjikan, man satara musliman fid dunya, satarahullah yaumal qiyamah. Ya. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Itu ciri seorang muslim. Tapi kalau kapan ya, dalam hati muncul itu, bagaimana dia mencari celah kesalahan saudaranya muslim, dan itulah yang membuat dia bahagia. Ini ciri orang munafik di zaman Nabi SAW begitu. Ini ciri orang-orang yang hasad. Ya. Kalau ada aib dari saudara muslim, datang nasihati dia, berikan masukan. Dia terima, alhamdulillah. Tidak terima ya sudah. Anda sudah lepas tanggung jawab hari kiamat. Bukan tugas Anda untuk ribut ke sana sini. Kecuali memang yang dilakukan adalah sebuah kriminal yang dia tidak mau kembali dan dia tetap akan melakukan kriminal itu, maka di situ Anda boleh mentahdzir atau mengingatkan orang agar hati-hati dari dia. Al-Hasan bin Saleh berkata, sesungguhnya syaitan itu membuka 99 pintu kebaikan bagi seorang hamba. Hal itu dilakukan untuk bisa membuat satu pintu kejahatan. Jadi kalau dia mau seseorang hamba berzina misalnya, dia tidak akan suruh berzina dulu. Tapi dia akan buka segala macam pintu-pintu sampai akhirnya membuat dia ujung-ujungnya menganggap itu baik. Tahapannya adalah tatapan, sentuhan, ya, salaman, kata-kata indah dan seterusnya sampai akhirnya pelukan, ciuman, ujung-ujungnya zina, kan gitu. Tidak mungkin langsung zina. Jadi dia bukakan seperti pintu-pintu yang dianggap baik oleh hamba tersebut sampai 99. Yang 100-nya itu baru terjerumus dalam kesalahan. Jadi banyak orang begitu yang anggap dirinya benar, padahal dia sudah ghibah orang. Ini berbahaya. Dan itu seperti memakan daging saudaranya muslim. Sibuk dengan aib-aibnya orang. Sibuk dengan kekurangan-kekurangan orang. Ini semua sebab lemahnya iman. Tanpa dia sadari, khusyuknya dalam sholat sudah mulai hilang. Dan hati-hati dengan perkataan yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Ibnu Qayyim rahimahullah. Perkataan Al-Hasan Basri. Yang beliau mengatakan di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah bahwa Allah membuat orang itu sibuk melakukan yang tidak dapat mendatangkan manfaat baginya. Sebagai penghinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sibuk dengan selalu dosa tanpa dia sadari. Yang uniknya kadang-kadang orang seperti ini dikelabui oleh syaitan, dianggap dirinya selalu benar.
Dia udah salah nih. Harusnya dia minta maaf, dia perbaiki. Enggak, dia sengaja balik mencari kesalahan orang, kemudian atau menyerang orang tersebut, dan dia merasa dirinya sudah menang dan puas pada saat dia bisa menjerumuskan saudaranya yang telah mengingatkan kesalahannya. La haula wa la quwata illa billah. Maka saya katakan, kata penulis, kepada saudara-saudaraku yang multazimin atau konsisten dalam menjalankan agama, dan saya tidak mengharapkan ucapan terima kasih ataupun pamrih dari mereka, saya katakan kepada mereka, gunakan waktu kaji, gunakan waktu kalian untuk melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat bagi kehidupan akhirat kalian, dan serahkan masalah orang lain atau manusia kepada Tuhan atau Rabb, pemilik manusia. Apa faedahnya kalian membicarakan kehormatan orang lain? Tanda tanya. Tidakkah orang-orang yang kalian bicarakan itu adalah orang-orang muslim? Apa artinya kita memfasikkan si A dan mengkafirkan si B? Simaklah dengan baik apa yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Sesungguhnya mewajibkan, mengharamkan, memberi pahala, menimpakan dosa, mengkafirkan, dan memfasikkan adalah hak dan otoritas Allah dan Rasulnya. Tak seorang pun yang berhak memvonis seseorang. Manusia hanya berhak mewajibkan apa yang Allah wajibkan dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Demi Allah, kata beliau, seandainya, ini sudah bukan perkataan Ibn Taimiyah tapi ini perkataan penulis, demi Allah, seandainya membicarakan kehormatan para ulama dan para umara itu berfaedah dan dapat menambah iman, maka pastilah hal itu telah dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Akan tapi mereka telah mengetahui bahwa perbuatan itu akan menimbulkan kerusakan di dalam hati dan merupakan kemaksiatan kepada Rabb atau Tuhan alam semesta. Maka perbuatan tersebut mereka tinggalkan dan mereka menyibukkan diri dengan mengintrospeksi diri atau bermuhasabah dan mensucikannya. Jadi medan masih kosong dan menanti orang-orang yang serius untuk beramal memperjuangkan agama dan meninggalkan hal yang tidak ada gunanya. Tentu itu tadi adalah banyak diikuti dengan contoh-contoh yang sangat baik dari penulis tentang masalah bagaimana orang banyak menyibukkan hal-hal yang pokok, hal-hal yang mendasar, bagaimana dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia menambah bacaan Qur'annya, kuantitasnya dan kualitasnya, hafalannya, pengamalannya, bagaimana dia memperbanyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil pelajaran-pelajaran penting dari kisah para orang-orang saleh sebelumnya, yaitu lebih diprioritaskan, ya. Dan banyak orang meninggalkan itu, sebenarnya mereka masuk pada hal-hal yang cuma mencari aibnya. Apa kesalahannya Abu Bakar, apa kesalahannya Umar, seperti kelompok Syiah, apa kesalahannya si fulan, apa kesalahannya si fulan, ya. Dan sampai pada tingkat sudah berlebihan, ya. Saya bahkan mengetahui ada orang yang berfaham liberal di Indonesia sudah berani mengatakan kalau potongan-potongan pertama dari Al-Quran seperti Alif Lam Mim, Toha, Yasin, ya, dan yang lainnya, ya, Hamim, semuanya adalah ringkasan nama-nama para sahabat yang menulis wahyu. Ini kedustaan yang sangat besar. Mana pernah ada sahabat berani menulis seperti itu, sementara juga di tengah-tengah mereka ada Rasulullah SAW. Mana bisa Rasulullah, tidak mungkin Rasulullah membiarkan itu. Dan tugas kita, karena Nabi SAW tidak membahas, huruf-huruf terputus dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Hamim, Toha, Yasin, adalah maknanya ini, para sahabat sudah yakin, oh iya sudah itu huruf dari Al-Quran. Allah dan Rasulnya lebih tahu maknanya. Udah, dah dijelaskan ya nggak usah. Tentu sebagai penutup teman-teman, Anda tahu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu a'udzu minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Hai orang beriman, janganlah kalian banyak bertanya sesuatu yang kalau diterapkan pada kalian maka akan jadi sulit buat kalian. Dari zaman Nabi SAW itu sudah ditekankan masalah itu. Kalau turun wahyu memerintahkan satu perbuatan atau melarang satu perbuatan, maka terimalah saja. Dan cirinya adalah firman Allah SWT yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi orang beriman laki-laki dan beriman perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah hukum, mereka masih punya pilihan yang lain. Jadi para sahabat menerima masalah itu. Gitu kan? Mereka tidak lagi mempermasalahkannya. Tapi rupanya ada sebagian mereka yang sempat bertanya, ya Rasulullah, kenapa begini, kenapa begitu, sampai Nabi SAW sempat marah dengan sebagian mereka. Ya. Jangan banyak bertanya, nanti dipersulit buat kalian. Misalnya, sholat duhur 4 rakaat, kenapa 4 rakaat? Duhur sama asar kan 4 rakaat, berkata, kenapa Allah nggak satu saja? Ya sudah, Allah perintahin begitu, tugas laki beriman dan mukmin dan perempuan, ya. Laki-laki beriman dan perempuan beriman, kalau ada perintah Allah dan Rasulnya, ditetapkan mereka menerimanya.
Kalau kita mau tanya, maka kita akan tergelincir. Cukup kita imani dan mempermudah urusan itu, maka Allah SWT juga akan berkahi hidup kita. Kan begitu. Bani Israel, sebab turunnya surah Al-Baqarah, surah nomor 2 dalam Al-Quran, 286 ayat, gitu kan. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Al-Baqarah adalah sapi betina. Kenapa? Karena ada orang yang mati pada saat itu di Bani Israel waktu zaman Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidak tahu siapa pembunuhnya. Malam hari tiba-tiba orang itu dibunuh. Besok pagi pas terbit matahari mereka temukan di depan rumahnya tergeletak dan tumpah darah, meninggal. Mereka cari tahu siapa yang membunuh, tidak ada yang mengaku. Ternyata yang bunuh itu adalah sepupunya sendiri, gitu kan? Ya, saya pernah temukan ada seperti itu dalam penjelasan riwayatnya. Masih kerabatnya sendiri yang membunuhnya, tapi tidak ada yang tahu, gitu kan? Dia juga tidak mau mengaku. Maka sebagian dari Bani Israel datang kepada Nabi Musa AS lalu berkata, wahai Musa, coba minta petunjuk kepada Tuhanmu Allah. Siapa yang membunuh orang ini? Kami mau tahu siapa pembunuhnya. Maka Nabi Musa AS dapat perintah dan Allah SWT tahu kebanyakan mereka Bani Israel itu bukan mau cari petunjuk, tapi mencari sengaja kesempatan apa nih yang bisa menyulitkan atau pertanyaan yang sulit yang diberikan kepada Musa alaihissalam. Maka Allah SWT turunkan perintahnya, suruh mereka sembeli sapi. Setelah disembeli, dagingnya dipukul kepada orang mati itu akan bicara siapa pembunuhnya. Sebenarnya Allah SWT bisa langsung menyampaikan ini pembunuhnya, tapi Allah SWT ingin menguji Bani Israel pada saat itu. Maka sebagian mereka mengatakan, bagaimana bisa sapi mati, ya dibunuh dulu, disembeli dulu sapi itu, diambil potongan daging, ditepuk orang mati bisa bicara. Sedangkan sapi hidup saja disentuhkan belum tentu bisa bicara orang mati. Tapi karena mereka bertanya, Musa AS jawab itu perintah Allah. Gak masuk akal mereka. Mulailah mereka persulit. Sapi apa, ya seperti apa, sampai sulit sekali Allah SWT berikan. Sapi betina, berwarna kuning keemasan. Kalau dilihat orang suka, tidak pernah dipakai membajak dan seterusnya. Dan terakhir kalau mereka tidak mengatakan insya Allah, maka mereka tidak akan mendapatkan taufik untuk itu. Oleh itu teman-teman sekalian, kesimpulannya bagaimana seseorang Muslim sibuk dengan perintah-perintah Allah dan dia lakukan skala prioritas mana yang wajib, mana yang lebih pokok, dan kemudian baru dia ikutkan dengan hal-hal yang tidak pokok dan jangan banyak menghabiskan waktu pada hal yang tidak pokok ini sehingga terbengkalailah hal yang pokok itu, ya. Dan sudah cukup banyak contoh apa yang sudah kita sampaikan tadi, sehingga batas umur kita sangat terbatas, maka isilah dengan hal yang baik. Jangan sampai kita kena tadi yang dikatakan oleh Hasan Basri rahimahullah, justru termasuk bentuk penghinaan Allah kepada seorang hamba kalau Allah sibukkan dia justru dengan hal-hal yang tidak